Bismillahirrahmanirrahim. Wal karomati ayati kalimati kun payakun illa masyaallah wa subhanallah kun payakun illa masyaallah wa subhanallah. Assalamualaikum. Salam sedulur buat semua penghuni grup. Bertemu lagi dengan saya Ki Dalang Malik Mbah Sewu. Kali ini kita akan berbagi amalan pengasah atau penajam kemampuan mata batin yang disebut dengan kemampuan indera keenam telepati atau indera keenam telebatin. Oke, bersama ini saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kudrat qadirun wal ilmu alimun wal basyir basyirun wal syami'un. Bagaimana cara mengasah kemampuan mata batin menurut versi amalan ya. Oke, buat adik-adik atau sedulur yang mau mengasah kemampuan mata batin dengan cara amalan ya, atau tirakat bacaan Asmaul Husna penajam mata batin, tapi dengan catatan yang mental harus kuat, fisik pun harus kuat, harus punya nyali. Saya kasih tahu amalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kudrat qadirun wal ilmu alimun wal basyir basyirun wal syami'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaannya ya, bagi buat adik-adik atau pemula. Salam sedulur semua, buat praktisi yang sudah handal ya, salam sedulur semuanya ya. Buat adik-adik yang ingin belajar kemampuannya ya, kakak kasih tahu rahasianya ya, penembus mata batin atau penajam kemampuan mata batin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya nurullah nurullah nurullah. Allah ya basyirullah basyirullah. Wal kudrat qadirun wal ilmu alimun ya. Dengan catatan badan harus bersih ya, tiada salahnya dulu silsilah wasilah kerosulan sebelum membaca amalan tadi atau tirakat zikir Asmaul Husna yang tadi. Alangkah baik tawasul dulu ya, mengirimkan hadiah Al-Fatihah dulu kepada segenap nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah, wal anbiya berikut aulia ya, membaca surat Al-Fatihah ya, segenap kepada himpunan para nabi Allah dan Rasulullah ya, kepada malaikatan Allah ya. Sebagai sisilah itu karena berdasarkan kitabullah ya. Oke, tapi dengan catatan di sini alangkah baik ya, ditambahkan dengan membaca sholawat Nabi ya, kemudian itu membaca istighfar ya. Nah, adapun di sini yang menyangkut amalan batin wal zohir wal batin, saya jelaskan tentang artinya atau pengertiannya ya, yang bersifat mata batin atau kemampuan mata batin dan mata zahir ya. Allah ya basyirullah, artinya Allah yang maha melihat ya. Allah ya basyir, Allah ya basyirullah ya. Di sini wal kudrat qadirun wal ilmu alimun wal basyir basyirun wal syami'un kalamut takalimun. Nah, di sini saya jelaskan ya, dalam posisi ini Anda harus bersih, munajat berpinta kepada Allah ya, kemudian bertawasul membaca sholawat Nabi ya, menjalankan silsilah wasilah ya kepada leluhur atau empu-empu terdahulu, kepada Nabi Allah, wal anbiya wal aulia Rasulillah ya. Nah, di sini. Nah, adapun saya jelaskan masalah nyali atau mental, karena mata batin ini tidak gampang ya. Apabila terbuka nanti yang jelas itu Anda diuji mental atau keimanan ya.
Adapun melihat wujud, penampakan, sosok-sosok astral, jin, korin atau sebagainya ya. Sebagai tambahan saya kasih untuk amalan penguat mental ya. Ini khusus buat yang muslim ya, versi Islamia bagi Anda yang masih dalam tahap pembelajaran, buat adik-adik yang ingin mengasah ya. Amalan itu ada yang menyangkut kemampuan mata batin ya, mata batin, mata zahir ya, bal basir basiru, karena ini bersifat astral, supranatural, metafisik yang berhubungan dengan dunia astral, makhluk halus, jin atau hantu sebagainya ya. Nah, adapun di sini bukan sekedar dibutuhkan amalan pengasah kemampuan mata batin, tetapi juga dibutuhkan amalan penguat batin, mental, spiritual ya, sebagai penguat penangguhan agar tidak ciut nyali ya. Nah, adapun di sini saya himbau, saya kasih tahu, saya kasih anjur atau saran ya, alangkah baik ya. Adapun amalan wirid menurut versi Asmaul Husna ya, yang dibaca ini satu, bila perlu dicatat ya. Satu, buat penguat mata batin, penajam mata batin ya, dibaca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya nurullah nurullah. Allah ya basyirullah basyirullah. Nah, kemudian sebagai amalan penguat mental daya batin ya, biar tidak takut ya apabila nanti terbuka hijab terus melihat sosok-sosok gaib. Nah, adapun sebagai penguat mental di sini saya kasih tahu amalannya ya. Sekedar berbagi ilmu ya buat adik-adik ya. Apa itu pengamalannya sebagai penguat ya? Bila perlu dicatat, disusun ya. Allah ya nurullah nurullah, Allah ya basyirullah basyirullah, Allah ya zohir, Allah ya batin, Allah ya malik, Allah ya qadir ya. Nah, adapun di sini alangkah baik bertirakat yang benar ya. Badan mesti keadaan zohir, mesti suci dulu ya, mesti uduk, mesti sholat. Setelah itu duduk baru bersila, membaca salam dan sebagainya, sholawat Nabi, Al-Fatihah dan lain-lain. Nah, kemudian baru melakukan zikir qalbi. Apa itu zikir qalbi? Zikirnya dibaca dalam hati ya, dengan niat nawaitu semata-mata karena Allah Ta'ala, berilmu karena Allah ya. Nah, di sini mudah-mudahan dengan itu ada penangguhan jiwa atau penguat batin. Adapun di sini kategori hadam. Hadam ada meliputi itu mulai berbagai, ada yang namanya ruh, arwah ya, mulai dari para empuh atau leluhur. Nah, adapun juga yang namanya zabaniyah, wal zabaniyah muqarrabin. Apa itu mal zabaniyah muqarrabin? Zabaniyah muqarrabin adalah malaikat penjagaan ya. Nah, ini tergantung versi ilmunya masing-masing. Kalau dia aliran putih white ya secara otomatis. Adapun tabiatnya akan menjadi baik. Berbeda dengan versi black magic atau ilmu hitam ya. Nah, adapun di sini saya jelaskan bagaimana nanti apabila melihat penampakan atau makhluk halus. Karena orang dalam keadaan zikir tirakat biasanya akan banyak godaan atau diuji mentalnya, imannya. Bagaimana supaya terbukanya lebih cepat prosesnya ya, aktifnya bagaimana, sekalian mengasah ya, mengasah mental, menguji nyali dengan catatan ya, tetap menghandle motorik ya, tetap dalam kuasa kontrol diri sendiri ya. Karena apabila kosong, sosok-sosok jin atau hantu itu bisa masuk ke dalam pikiran, bahkan ya mempengaruhi, memanipulasi dan sebagainya. Jadi tetap dalam handle pikiran ya, karena yang dikuasai ini, menghandle artinya atau mengontrol ya, kekuatan pikiran ya. Oke, saya berbagi pengetahuan, ilmu, wawasan ya tentang mata batin, bagaimana caranya mengasah kemampuan daya laduni yang bersifat batinnya, wal zohir wal batin. Nah, di sini artinya ya, dunia gaib itu dunia makhluk halus, dunia jin, astral, macam-macam wujud ya. Nah, kalaupun Anda punya nyali, Anda bisa mencobanya di tempat gelap, di kamar pun bisa, tapi alangkah baik lampunya dimatiin ya, tanpa cahaya ya. Nah, kemudian saya kasih tips bagaimana cara-cara
menghadirkan sosok-sosok makhluk halus, istilahnya salam goib ya. Karena jin juga suka berkomunikasi, itu bagi yang bisa ya. Dalam arti di sini kalau Anda sudah mempunyai kemampuan batin ya, Anda bisa berkomunikasi, bukan sekedar melihat tetapi juga berkomunikasi langsung ya. Nah, di sini baik itu kepada jin muslim ya, macam-macam. Bagaimana cara memportal? Yang namanya alam gaib itu ada portal. Portal itu apa? Istilahnya pintu. Kalau udah terbuka mereka hadir, bahkan nampak, bahkan bisa kita ajak dialog ya. Dialog batin mereka sama kayak kita ya. Kita memberi salam assalamualaikum atau assalamualaikum, mereka secara ini mereka akan memberikan respon terhadap salam kita ya. Nah, adapun di sini saya himbau bagi yang tidak kuat nyalinya ya, yang tidak kuat mentalnya, lebih baik jangan dulu ya. Buat adik-adik yang belum terlalu paham, masih takut-takut, lebih baik jangan dulu ya. Lebih baik ambil kesibukan yang lain ya. Karena yang bersifat mata batin sedikit banyak udah pasti. Kalau Anda udah masuk ke dalam portalnya, ke dalam lingkungannya, secara otomatis jiwa Anda, batin Anda akan tertarik ke situ ya. Nah, tapi dengan catatan iman Anda tidak perlu takut, karena makhluk halus sifatnya tidak membunuh ya, melainkan dengan cara mereka itu mempengaruhi pikiran manusia dengan cara memanipulasi ya. Nah, makanya saya pesankan di sini tetap dihandle ya. Kontrol pikiran motorik tetap dalam handle Anda sendiri, tetap dalam jati diri Anda ya. Nah, jadi ini kita berbagi ilmu, wawasan, pengetahuan ya, mental spiritual sebagai penguat penangguhan ya. Kita berbagi ilmu, salam sedulur semuanya buat adik-adik ya. Kalaupun takut jangan, karena dunia goib itu bukan mainan ya. Alam gaib punya portal. Apa itu portal? Pintu atau dimensi. Nah, adapun salamnya di sini saya kasih tahu ya. Ini menurut versi saya ya, versi saya Ki Dalang Malik Mbasewu. Bagaimana cara ucapannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaika. Wal hadam ya salam, wal bait wal goib. Apa itu bait? Bait artinya tempat. Goib artinya penghuni alam gaib atau penunggu alam gaib. Kalau Anda ingin memanggil sosok jin, sebut saja wal jin ya. Tapi dengan catatan di sini bukan mainan ya. Jangan sembarang rapal, sembarang sebut ya. Sebab sosok-sosok ini apabila diundang mereka akan hadir ya. Alangkah baik tetap dengan lelaku, toto kromo atau sopan santun, sekalipun mereka makhluk halus. Kita punya adab ya. Sosial kita bukan kepada nas manusia ya. Di sini dituntut cara kita berinteraksi terhadap lingkungan, baik itu lingkungan zahir maupun lingkungan batin ya. Karena mereka itu sifatnya kasat mata, tidak terlihat tetapi ada ya. Nah, adapun cakra atna di sini namanya cakra. Wal hijabul nur, apabila terbuka hijab ini maka Anda bisa menembus ya, menembus melihat makhluk halus. Bukan sekedar melihat tetapi juga mampu berkomunikasi ya. Tapi pesan saya di sini, bagi yang kuat belum kuat mentalnya, lebih baik jangan dulu ya. Pelajari dulu, perkuat pondasi mental spiritual dengan belajar apa? Paham itu konsepnya ya. Salam sedulur semuanya dari saya Ki Dalang Malik Mbasewu ya. Salam supranatural buat praktisi, buat adik-adik sekalian. Salam semua dari kakak atau dari saya. Bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.